Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliasan Satria dengan NIM 24. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai mahasiswa, tapi jarang kita diskusikan secara kritis. Judul presentasi saya adalah dilema AI chatbot di kelas perkuliahan, antara membantu tugas atau malah membuat mahasiswa malas berpikir. Sebelum saya mulai, di sini saya akan intermezzo dulu, di mana hampir semua mahasiswa untuk zaman sekarang ini, entah itu membuat tugas kuliah, entah itu rangkuman atau makalah, itu terus dibantu dengan ChatGPT ataupun AI yang lain. Nggak usah malu-malu, di sini saya juga sebagai mahasiswa sering menggunakan AI tersebut untuk membantu tugas-tugas kuliah saya. Pertanyaannya adalah, teknologi ini sebenarnya penyelamat kita atau pelan-pelan justru lagi mengikis kemampuan berpikir kritis kita? Mari saya masuk ke bagian pertama, yaitu melihat fenomena nyata tentang bagaimana AI ini mengubah kebiasaan kita di kampus secara drastis. Lalu teman-teman bisa lihat di slides, berdasarkan statistik dan realita lapangan saat ini, bisa dibilang 8 dari 10 mahasiswa sudah menggunakan AI chatbot dalam kehidupan akademisnya. AI bukan lagi sekedar teknologi masa depan yang ada di film sci-fi atau science fiction. Di tahun 2026 ini, AI sudah jadi seperti teman sebangku yang wajib. Kalau ada tugas resume, jurnal yang tebalnya 20 halaman, atau even ada dosen yang ngasih instruksi tugas mendadak, refleks pertama kita sekarang bukan lagi pergi ke perpustakaan, tapi buka HP atau laptop lalu ngetik promnya ke AI. Efisiensinya luar biasa. Tetapi disinilah dilema itu dimulai. Oleh karena itu, kita perlu tahu apa saja bahaya nyata yang sedang mengintai kita di balik kemudahan jawaban yang instan ini. Kita harus adil melihat hal ini. Penggunaan AI itu di kelas ibarat dua sisi mata koin. Di satu sisi, AI adalah penyelamat. Pas kita lagi kena writer's block atau ide kita tuh buntu, AI ini bisa ngasih ide mentah dalam hitungan detik. Materi kuliah dari dosen yang bahasanya terlalu teoritis dan rumit bisa dijelaskan oleh AI dengan analogi sehari-hari yang jauh lebih mudah kita pahami. Tetapi coba kita balik koinnya. Di sisi lain, AI adalah ancaman. Muncul yang namanya resiko ketergantungan. Jadi, karena AI bisa ngejawab apa saja, kita jadi malas membaca sumber aslinya. Kita rentan terjebak dalam siklus seperti salin pertanyaannya, baru kita lempar ke AI, baru langsung kita salin, even langsung kita kasih ke pemateri pertanyaan yang kita buat dari AI tersebut. Bahkan, pemateri pun bisa menjawab langsung dengan AI tersebut. Kalau ini terus terjadi, yang pintar itu kita atau akun AI kita? Ada 3 masalah besar kalau kita asal copy paste hasil AI tanpa difilter. Yang pertama adalah halusinasi fakta. Penting untuk kita ingat, AI itu dirancang untuk membuat kalimat yang terdengar logis, bukan selalu kalimat yang benar. Pernah nggak kalian itu minta referensi jurnal ke ChatGPT? Pasti pernah kan? Dikasih judul jurnal dan nama penulisnya yang lengkap. Tapi pas kalian cari di Google tuh kayak ternyata jurnal tersebut, even penulisnya tersebut nggak pernah ada. Jadi AI itu pintar sekali mengarang data palsu. Lalu resiko kedua adalah kemunduran berpikir. Otak kita itu seperti otot. Kalau nggak pernah dilatih buat mikir hal-hal rumit, dia bakal melemah. Kalau semua analisis didelegasikan ke mesin, kemampuan critical thinking atau berpikir kritis kita sebagai mahasiswa bakalan tumpul. Dan yang terakhir, ketiga, adalah hilangnya karakter. Coba perhatikan gaya tulisan AI. Pasti polanya mirip banget. Sering pakai kata selain itu, penting untuk diingat, atau secara keseluruhan. Kalau satu kelas isinya kopas AI semua, atau copy paste AI semua, gaya tulisan tugas kita bakal seragam, even ada yang plek ketiplek dan kaku. Bahkan gak ada lagi sentuhan opini personal kita yang original.
Nah, slide ini memperlihatkan batas tipis antara ciri yang salah dan ciri yang bijak dalam memanfaatkan AI saat kuliah. Misalnya saat menyusun makalah, cara yang salah adalah menyuruh AI membuat satu makalah utuh, lalu langsung dikumpul. Cara yang bijak, minta AI buatkan outline atau kerangka idenya saja, lalu kita yang kembangkan isinya sendiri. Nah, sama halnya saat membaca jurnal, jangan cuma baca rangkuman pendek dari AI dan merasa sudah paham isinya atau semuanya. Gunakan AI untuk menjelaskan istilah-istilah ilmiah yang asing di telinga kita. Jadi misal ada kalimat-kalimat yang kita tidak paham itu, kita bisa minta AI gitu loh. Tapi kita tuh tetap baca argumen asli di dalam jurnal tersebut. Di sini letak bedanya mahasiswa pasif dengan mahasiswa yang aktif dan kritis. Lalu gimana solusinya? Apakah kita harus musuhin AI dan nggak boleh pakai AI sama sekali? Tentu enggak. Kita bisa menerapkan 3 alur kerja ini agar kita bisa bekerja sama dengan AI secara sehat. Pertama, brainstorming. Gunakan AI di awal untuk memancing ide mentah atau mencari topik menarik untuk tugas kuliah. Yang kedua adalah verifikasi dan tulis. Ini tahap paling krusial ya. Periksa kembali kebenaran data dari AI lewat buku atau jurnal asli. Lalu tulis tugas tersebut menggunakan bahasa dan opini kita sendiri. Nah, yang terakhir, ketiga itu finishing. Setelah tugasnya selesai kita tulis, baru kita minta bantuan AI untuk mengecek apakah ada salah ketik atau typo atau tata bahasa yang kurang rapi. Dengan alur ini, fungsi otak kita tetap menjadi nahkoda utamanya. Even kita bisa minta AI buat apakah makalah kita ini terdeteksi AI-nya, atau kita bisa cek di Turnitin gitu loh, terdeteksi AI-nya itu berapa persen. Nah, sebagai kesimpulan presentasi saya hari ini, ada satu kalimat yang menarik untuk kita renungkan bersama. AI tidak akan membuat kita bodoh selama kita memposisikannya sebagai asisten diskusi, bukan sebagai pengganti fungsi otak di dalam kelas. Teknologi ada untuk mengekskalasi kemampuan kita, bukan untuk menidurkannya. Sekian presentasi dari saya. Sekarang saya ingin mengembalikan forum ini kepada teman-teman semua. Bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah selama ini AI lebih banyak membantu atau justru membuat kalian malas di kelas? Jadi sesi diskusi dan tanya jawab saya buka di kolom komentar. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata saat saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.